Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Haris, dimanapun kalian berada, ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pastinya kalian pasti sudah tak sabar lagi kan menunggu di part ketiga ini tentang amalan dan doa supaya cepat diberikan keturunan atau diberikan anak. Ya, pastinya sudah terima kasih ya yang sudah nonton di part 1, part 2, sekarang part 3 ini. Ini tidak kalah pentingnya ya, setelah kita atur fisik kita dengan sehat, mental berpikir kita, lalu kita yang ketiga adalah amalan serta doa yang kalian harus lakukan dan bacakan ketika kalian berhubungan suami istri, dan insya Allah atas izin Allah kalian akan diberikan keturunan. Nah, boleh kamu tidak percaya dengan ucapan saya ini, tetapi kalau ulama, orang-orang soleh yang sudah menyampaikan ya, diambil dari hadis, diambil dari Al-Quran, apa yang kalian ragukan lagi? Maka saya sangat berterima kasih yang sudah setia nonton channel ini, dan pastinya yang belum tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe yang dua ini ya. Oke, kita akan lanjutkan part ketiga, amalan dan doa supaya cepat kalian hamil. Let's go. Oke, sahabat Haris semuanya ya. Ini terus nih, siapin buku catatan ya. Kalau kalian tidak catat, ya putar kembali video ini. Ini sifat-sifatnya adalah rahasia, dan rahasia saya telah berikan kepada kalian semuanya. Yang kalian belum memiliki momongan ataupun anak, insya Allah dengan amalan ini kamu akan segera diberikan momongan. Oke. Yang pertama sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya ketika kalian sudah kompak ini, maka ambillah ya, saya bagi ini tiga sisi. Yang pertama, sisi pertama ini, carilah atau ambillah masa-masa subur di antara istri-istri kalian. Bagi kalian yang laki-laki, kalian harus lihat siklus haid menstruasi istri kalian. Dan bagi kalian yang perempuan, pastinya kalian sudah tahu kan masa subur. Ya, kalau mungkin saya bisa tekankan, ambillah hari ya, hari ke-11 menstruasi istri kalian atau hari ke-17, di situ adalah masa subur istri kalian. Gampangnya gini, sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan baik-baik. Jika istri kalian mens itu haidnya tanggal 3, maka 3 tambah 11 ya, tiga tambah 11 berarti berapa tadi sahabat Haris? 3 tambah 11 berarti 14. Di hari ke-14 disitulah masa-masa subur. Ataupun pertama kali haid tanggal 3 contohnya ya, ambil tambah 17, yaitu masa 17 itu, maka itu memiliki waktu rentang 20, tanggal 20. Berarti kalian bisa berhubungan seks ya di tanggal setelah dia suci itu tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, mungkin gambaran simpelnya seperti itu. Jadi bisa kamu ambil 11 setelah hitungnya dari awal istri kalian haid, atau 3 tambah 13 yaitu 14. Jadi setelah berhentinya ambil 3 atau 4 hari di masa-masa subur itu. Jadi kalau ambil di 17 hari berarti ada kan tanggal 3 tambah 17 berarti kan 20. Berarti ambillah masa subur itu 18, 19, 20 insya Allah ya. Atau ambil yang 11 hari berarti 3 tambah 11 berarti 14, berarti tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kamu bisa memilih masa-masa subur istri kalian, dan kalian bisa untuk berhubungan suami istri di masa-masa itu. Dan kalau kalian ditanya,
apakah harus setiap hari berhubungan suami istri itu? Enggak, saya sarankan ya, setelah memiliki badan fisik yang kuat ya, atau ya, kalian tidak saya anjurkan untuk setiap hari berhubungan istri ya, karena sperma itu kalau makin hari dikeluarin itu makin memiliki kelemahan secara mungkin kualitas sperma itu, ataupun dari bagaimana sperma itu keluar, itu pasti akan berpengaruh kalau setiap hari dikeluarin. Maka bagi pasangan suami istri atau khususnya laki-laki ini, boleh kalian tambah dengan memperbanyak toge, biar banyak nih kualitas kesuburan suami, ataupun sate kambing ya, ataupun telur setengah matang. Nih saya bocorin semua nih untuk kalian. Nah, itu stamina yang patut kalian memiliki sebelum kalian berhubungan suami istri. Dan carilah ya, sekali lagi di part pertama ini, carilah masa subur tadi ya. Contoh singkatnya tadi, tanggal 3, ketika tanggal 3 istri Anda haid, maka bisa Anda tambahin 11, berarti 14. Jadi setelah berhentinya haid istri Anda itu, lalu ditambah masa sucinya, itulah di situ ada waktu subur yang harus kalian pikirkan ya. Tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, di part kedua ini, sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian memilih masa subur, lalu kalian yang kedua ini saya sarankan pilihlah waktu terbaik. Ya, waktu terbaik untuk berhubungan suami istri. Nah, kapan sih waktu yang terbaik untuk berhubungan suami istri itu? Di video-video sebelumnya sudah saya jelasin nih, bahwa suami istri itu terbaiknya melakukan hubungan istri itu ketika masa-masa hening, yaitu ketika jam 9 malam ke atas. Karena dari keheningan, dari ketenangan dan kenyamanan serta kesiapan tubuh itu bagus digunakan untuk jam 9 malam ke atas. Ya. Ya, usahakan jangan tidur dulu. Biasakan konsumsi makanan-makanan terbaik, lalu berpikir positif yang kemarin yang saya sarankan di part 2, lalu Anda bisa berhubungan istri di jam 9 malam ke atas. Oke, lebih-lebih kalau mau tidur dulu sih boleh juga sih, tapi jangan langsung ya. Mungkin Anda harus melakukan aktivitas dulu seperti tahajud, baca Quran, zikir, renungan malam, baru kalian bisa melakukan hubungan suami istri itu. Oke, di part ketiga ini tentang doanya. Siap-siap catat sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian menentukan waktu subur, waktu yang terbaik, lalu pastilah kalian dalam suami istri dalam keadaan suci, sudah memiliki wudu. Lalu ya, sebelum melakukan suami istri, hubungan suami istri itu, maka saya kasih tahu nih, pencetlah pusat istri kalian. Setelah dipencet, sebelum dipencet ya, mohon maaf saya dulu nih. Sebelum dipencet itu, bacalah surah Al-Fatihah, tawasul kepada Nabi kita Ibrahim. Lalu bacalah Al-Fatihah, tawasul kepada Nabi Ibrahim yang pertama, tawasul yang kedua kepada Sayyidina Hajar. Baca Al-Fatihah, lalu pencet pusat istri ke kanan, membaca asyhadu alla ilaha illallah. Pencet ke kiri, bacalah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, apa perlu saya ulangin? Ya, tawasul dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad, tawasul kepada baginda Sayyidina Ibrahim, tawasul kepada Sayyidah Hajar. Ya, saya ulanglah. Habis itu pencet pusat istri kalian yang laki-laki itu, pencetlah ke kanan ya, membaca asyhadu alla ilaha illallah. Pencetlah ke kiri, membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu sebagaimana doa melakukan hubungan suami istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan ketulusan hati dan kerendahan, bacalah, mintalah kepada Allah, yakin, seyakin-yakinnya, lalu berhubungan suami istri. Nah, belum sampai di situ sahabat Haris ya. Setelah kalian berdua melakukan hubungan suami istri, nah setelah
ejakulasi, ya, setelah masuk sudah klimaks, ataupun kalian ya, saya sarankan sih ya nggak harus suami dulu atau istri dulu ya. Kalau saya bisa saranin nih, dua-duanya ya bertemu ya, dan setelah masa puncak itu, ejakulasi itu selesai, jangan buru-buru dicabut sahabat Aris ya. Diamkan dulu ya selama 5 menit, supaya apa? Ini rahim ini dalam keadaan terbuka, dan dalam keadaan terbuka disitulah kalian bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ya sperma ini benar-benar subur dan sampai langsung kepada dinding rahim, dan insya Allah terjadi pembuahan dan segera dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 menit, jangan dicabut. Habis itu kamu setelah 5 menit, setelah kamu cabut, lalu suruhlah istri Anda atau kalian yang perempuan untuk nungging dulu. Kenapa ini nungging? Ini saran dari kesehatan, bahwa dinding rahim itu bisa dalam kondisi dan kenapa harus nungging? Supaya membantu tersampainya tadi sperma tadi, dan membantu untuk dimudahkannya ya pensuburannya itu tadi. Jadi kan mengalami perjalanan panjang tuh ya, apa nih, sel sperma nanti itu. Insya Allah dengan posisi seperti ini, insya Allah kalian akan cepat hamil. Dan sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu perempuan untuk disunahkan untuk mencuci kemaluannya ke kamar mandi. Kurang jelas sahabat Aris? Insya Allah jelas ya. Ini saya berikan semuanya secara gamblang, khusus 18 plus ya, atau kalian yang baru menikah ataupun pasangan yang yang udah lama nggak dikaruniai oleh seorang anak. Oke ya. Terus ikhtiar ya, insya Allah ya. Mungkin terakhir nih, penutup nih, apabila itu belum terjadi dan Anda rasakan belum hamil, ini pesan saya guru-guru kita semua ini, di rahasia juga. Dengan cara itu kalian belum hamil, maka cara yang terakhir ini, yaitu ditambah dengan berusahalah kalian mandi berdua. Yang terakhir ini yaitu dengan cara menginduk atau memotivasi dari Quran surah Al-A'raf ayat 57. Yaitu di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi yang tandus itu bisa subur dengan guyuran air hujan. Maka motivasinya apa? Kalian jika mau dengan cara yang tadi belum juga Anda hamil, maka biasakanlah kalian mandi berdua dengan setengah telanjang, ditutup supaya tidak terlihat oleh orang lain. Guyurlah badan kalian ya, biarkan air hujan itu mengenai pundak kalian, punggung kalian. Berdua berdoa di bawah guyuran hujan, setengah badan biar semua basah. Insya Allah setelah Anda mandi berdua hujan, lalu malamnya kalian berhubungan, insya Allah Allah akan berikan kalian keturunan. Jika kalian belum paham juga, tulis tuh di kolom komentar. Saya tunjukkan bagaimana cara-cara yang lebih tepat lagi. Insyaallah ya, dengan cara ini Allah akan mudahkan. Subhanallah nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.